Maka dengan orang Islam itu adalah perlu ada sikap al-aslu bara'atu dhimmah, asas praduga tidak bersalah. Yusiku, hampir-hampir. Maksudnya akan datang satu masa untuk sebagian orang ayyakuna khairu malil muslim, adanya sebaik-baiknya hartanya orang Islam. Ghanamun adalah domba atau kambing domba. Yattabi'u biha, yang dia mengikuti kambing-kambingnya. Sya'afal jibal, pucuk-pucuk gunung. Wa mawaqi'al qadar, dan tempat-tempat terjatuhnya hujan. Dia membawa kambingnya untuk naik ke gunung, turun ke lembah-lembah yang didatangi hujan untuk mengembala kambing-kambingnya tadi. Tujuannya, sehingga kumpul orang nih, kumpulnya dengan kambing. Tapi dipuji oleh Rasulullah. Karena kalau kumpul masyarakat, waktu itu agamanya rusak. Yafirru bidinihi minal fitani. Dia lari dengan membawa agamanya dari fitnah-fitnah. Di antara artinya fitnah itu adalah satu ujian yang dengan sebab ujian itu dia bisa terganggu agamanya. Itu di antara artinya fitnah itu begitu. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Sya'afal jibal artinya sya'aful jibal bi fathi shinil mu'jamah wal aimlah jami'an. Huwa sya'aful jibal itu adalah ru'usuha, adalah pucuk-pucuknya gunung, wa 'aliha, dan bagian yang tertingginya gunung-gunung tersebut. La ilaha illallah. Maka sebagian ulama dikenal punya amalan uzlah itu, di antara pertimbangannya kalau kumpul dengan orang memang jadi berat untuk merawat agamanya. Seperti cerita kehidupan Uwais Al-Qarani yang disabdakan Nabi, termasuk sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Itu rata-rata cerita yang berkenaan dengan beliau itu adalah beliau sibuk merawat ibunya, berbakti pada ibunya, di sela-sela itu ibadah terus. Tidak pernah kumpul dengan masyarakat. Sampai orang kampungnya nganggep beliau itu orang gila. Ternyata Nabi telah diberi wahyu oleh Allah bahwa umatmu ada yang bernama Uwais Al-Qarani, yang nanti pada hari kiamat saya izinkan untuk memberikan syafaat kepada sekian banyak orang-orang yang memerlukan syafaat di akhirat sana. Maka tidak selalu orang tenar itu derajatnya tertinggi. Tidak selalu orang yang khumul, tidak tenar sama sekali, derajatnya terendah. Tidak selalu begitu itu. Standarnya derajat adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling takwa itulah yang paling tinggi derajatnya. Lah yang tahu siapa yang paling takwa adalah Allah. Dan utusan Allah karena diberitahu oleh Allah. Sebagian diberitahukan kepada utusannya Allah. Maka kita ini selama kita enggak tahu orang Islam itu keliru, jelas-jelas keliru, sudah enggak bisa ditakwili. Mungkin aja orang Islam yang saya temui ini, walaupun ketemu di pasar kah, walaupun ketemu di sawah kah, ini bagian dari wali mastur. Akhirnya kita ini dengan orang Islam itu beradab.
La ilaha illallah. Maka kalau kita bersikap sopan tadi kan jadinya akhirnya ada gambaran untuk selamat dari menyakiti kekasih-kekasih Allah. Kita mandang orang yang bergaul dengan masyarakat dengan amal agama ataupun orang yang menyendiri tapi terus amal agama dengan pandangan yang positif, tidak mengharuskan orang itu harus selalu kumpul dengan manusia. Itu sahabat-sahabat Asyarah Mubasysyarah bil Jannah pun yang diantaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas memilih hidup uzlah di akhir kehidupan beliau. Al-Imam Malik rahimahullah terkenal begitu rajinnya beliau menjaga amal-amal sunnah, termasuk menjaga sholat jamaah di Masjid Nabawi. Begitu wibawanya beliau sampai raja-raja pada cemburu karena beliau lebih wibawa daripada penguasa waktu itu. Maka beberapa tahun sebelum beliau wafat tidak pernah pergi ke Masjid Nabawi sampai saat wafatnya. Semacam hidupnya setengah uzlah. Imam Malik rahimahullah. Maka ulama-ulama itu sampai sekarang tidak tahu kenapa Imam Malik tidak pergi ke masjid itu kenapa. Maka ada orang di zamannya itu datang kepada Imam Malik. Imam, kenapa Tuan kok tidak pergi ke masjid seperti dulu-dulu? Maka beliau menjawab, tidak semua alasannya seseorang perlu diberitahukan kepada orang lain. Akhirnya orang jadi penasaran, apa alasan beliau? Tapi beliau sudah menyiapkan alasannya dan tidak pengen sampai beliau wafat siapapun tahu alasan itu. Akhirnya jadi teka-teki sejarah. Jadi Imam Malik gak ning masjid alasannya apa tuh gak ngerti. Kalau santri gak ke masjid jelas tanpa alasan. Ini kalau Imam Malik itu Masya Allah. Imam Darul Hijrah yang beliau itu masuk di dalam sabdanya Nabi akan muncul seorang alim di Madinah. Kata para ulama yang layak untuk mendapatkan gelar ini hanya Imam Malik. Tidak lama lagi orang-orang Islam akan bergerak mengadakan perjalanan-perjalanan jauh naik unta, nyari ilmu. Waktu itu mereka tidak akan menemukan orang yang lebih alim, lebih seorang alim yang di Madinah. Yushiku ayyadriban nasu abatal ibili yatlubunal ilm fama yajiduna a'lama min alimil Madinah. Itu cerita beliau menjelang akhir hidupnya, sholatnya di rumah terus. Ini satu gambaran bahwa tokoh-tokoh hidayah, bahkan beliau salah satu tokoh dari madzhabul arba'ah, madzhab Maliki. Itu pun ada di akhir kehidupannya, hidupnya semacam uzlah. Maka kita ini enggak usahlah jadi bagian nerka-nerka derajatnya orang. Bahwa kalau orang beriman wes ini saya harus beradab dah. Apalagi kalau masyhur kesolehannya, masyhur kealimannya, masyhur kebaikannya begini begitu, kita harus tambah husnudzon lagi biar enggak kualat jadi jambu mente. Maulaya shalli wa sallim daima